Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berjumpa kita di ruang cakap desa. Kita makin cakap, desa makin mantap. Saya Imanuddin, host ruang cakap desa. Pada hari ini kita akan membahas materi berbagi pakai data BUM Desa untuk episode 269 dengan narasumber Bapak Ivan Fikasa, Kepala BPI Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Salam sehat dan salam berkarya untuk seluruh kerabat desa. Kami mengucapkan terima kasih kepada para kerabat desa yang hadir di pagi hari ini, baik di Zoom atau di YouTube pada channel BPI Kemendesa dan Desa Institut. Kita ketahui bersama bahwa BUM Desa itu merupakan sebuah upaya capaian SDGs ke-5, yaitu untuk ekonomi desa yang merata. Dan tentunya ini akan menarik sekali. Sebetulnya di dalam BUM Desa itu apa sih data-data yang bisa kita pergunakan khususnya bagi tenaga pendidik profesional dalam perannya dalam mendampingi desa. Dan nanti kita akan bersama-sama akan dikupas oleh beliau Pak Ivan Fikarusta sebagai Kepala BPI Kemendesa, dan tentunya ini menjadi bagian bagaimana kita sama-sama memulihkan desa untuk masyarakat. Dan ini sangat erat kaitannya dengan kemarin yang kita bahas tentang mudik di tahun 2024. Kita bisa mengulas kembali bahwa tren daripada pemudik itu sangat tinggi karena setelah 3 tahun dari pandemi, masyarakat itu yang di perantauan bisa balik seperti 3 tahun sebelum adanya uh, pandemi COVID, yaitu setiap khususnya untuk umat Islam gitu ya, pulang untuk merayakan hari raya Idul Fitri. Sebelum ke sana, saya sebagai host Ronsak Indonesia juga mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal kul amin wa antum birin. Semoga kita di hari ini dan hari ke depan menjadi sebuah kemenangan untuk kita semua. Di sini saya juga ucapkan terima kasih pada seluruh khususnya yang hadir di Zoom, yaitu uh, dari pemerintah desa, dari perangkat desa, dan dari teman-teman rekan tenaga profesional, baik PLD, PD, TA Kabupaten maupun TA Provinsi, dan tentunya adalah dari manajemen nasional. Dan di sini sudah beberapa hadir rekan saya, hostnya ada Pak Panuji, ada Bang Sam, dan Mbak Tiasa juga ada Kak Itong. Dan saya ucapkan juga selamat pada hari ini begitu banyak kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa, tapi masih ada di suasana Lebaran. Tetapi kembali lagi pada materi hari ini adalah tentang BUM Desa. Kita ketahui bahwa esok itu ya pada tanggal 18 April kita akan bersama-sama ikuti webinar tentang perpajakan di BUM Desa. Jadi ini semakin menguatkan bagaimana BUM Desa itu hadir di tengah masyarakat, tentunya menjadi apa namanya stimulan bagi pemerintah Indonesia, karena masih saja gitu ya beberapa kendala yang harus kita hadapi, khususnya para tenaga pendamping profesional yang mendampingi katanya dengan BUMDes, yaitu nanti kita kupas ada berapa sih sebetulnya BUMDes yang sudah terdaftar di dalam dashboardnya BUMDesa untuk pengajuan berbadan hukum gitu ya. Karena sejak dibentukannya tahun 2021 tentunya sudah begitu banyak desa-desa yang sudah memiliki berbadan hukum, terus ber-NIB, dan sudah memiliki nomor pokok wajib pajak. Dan ini menjadi apa namanya ketersyaratan bagi unit usaha yang tentunya ini akan menambah kepercayaan diri dan juga sebuah validitas tentang tata kelola perekonomian yang dilakukan oleh BUMDes gitu ya.
mungkin tidak mengurangi rasa hormat saya. Di sini sudah hadir rekan saya Pak Panuji, mungkin sedikit sebagai ngawali gitu ya. Karena beliau Pak Ivanovic belum bisa bergabung. Untuk itu saya silakan Pak Ade Panuji, mungkin ada hal-hal yang bisa disampaikan karena beliau adalah mentor yaitu tenaga ahli pemberdayaan masyarakat di tingkat kabupaten. Silakan Pak Panuji. Ya, terima kasih Mas Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam eh, SDGs Desa. Eh, Ketemu lagi di ruang cakap SDGs Desa. Ya, pada hari ini kita mengangkat tema berbagi data BUMDes. Nah, ini saya kira juga cukup menarik terkait dengan pagi hari ini. Mudah-mudahan nanti juga rekan-rekan bisa berpartisipasi kaitannya dengan tema hari ini. Ya, terkait dengan berbagi data BUMDes, tadi sudah disampaikan Bang Iman bahwa kaitannya dengan eh, ini kalau ini seluruh Indonesia, ya. Kalau seluruh Indonesia pertama kaitannya dengan desa yang sudah mendirikan BUMDes, kemudian eh, yang sudah mendaftar nama, yang sudah berbadan hukum atau sudah menjadi sertifikasi. Saya kira juga yang tidak kalah penting ketika kemarin di akhir Januari kalau nggak keliru akhir Januari atau awal Februari bahwa kita untuk melakukan pendataan kajian dan pemeringkatan BUMDes maupun BUMDesma, baik LKD maupun BUMDesma. Saya kira dari situ akan kelihatan kaitannya dengan dari pemeringkatan itu kira-kira kekuatan atau real kaitannya dengan data BUMDes mulai dari kelembagaan, mulai dari eh, penyertaan modal, kemudian keuntungan dan lain-lain. Saya kira itu luar biasa. Itu sebenarnya minimal potret potret dari data BUMDes kita semuanya. Mungkin kalau kami mungkin di tingkat kabupaten kami ketika kemarin awalnya kan belum belum eh, belum masih bisa diakses itu di aplikasinya. Saya kira itu akan ketahuan data seluruh Indonesia. Kalau ini seluruh kabupaten itu sudah ada datanya. Tinggal dari data itu eh, menunjukkan kaitannya dengan di mana kaitannya dengan dari data itu kekurangan atau kelemahan juga peluang atau tantangan yang harus dilakukan untuk dari hasil pemeringkatan itu. Kira-kira mana yang harus dipush oleh siapa? Apakah oleh pemerintah desa, apakah oleh pengurus BUMDes, apakah itu Supra Desa atau rekan-rekan pendamping juga. Saya kira dari situ luar luar biasa. Kalau kita dari situ petanya akan jelas. Kemudian kita analisa, kita analisis bagaimana setelah itu dari seluruh stakeholder tadi itu untuk menindaklanjuti dari baik kelemahan maupun kekurangan juga kaitannya dengan tantangan maupun peluang. Nah ini yang menurut saya adalah dari situ. Ini harapan kami juga nanti dari Kementerian Desa juga ditindaklanjuti secara menyeluruh gitu. Sehingga nanti apa yang harus harus untuk memberikan sebuah solusi di masing-masing pemeringkatan BUMDes itu. Kira-kira solusinya dari masing-masing tadi tahapan pemerintahan atau tingkatan pemerintahan struktur pemerintahan itu. Itu yang menurut saya yang perlu ditindaklanjuti dari berbagi data BUMDes tadi. Kemudian juga yang tidak kalah penting karena BUMDes menurut saya sebenarnya di Kementerian Desa itu ada dua ikon yang menurut saya sangat menonjol. Pertama adalah kaitannya dengan BUMDes atau BUMDesma, kemudian juga kaitannya dengan pendataan SDGs desa. Ini misalnya adalah ikon yang menurut saya sangat-sangat strategis dan itu tidak dimiliki atau tidak dianu oleh kementerian atau lembaga yang lain. Nah, ini yang menurut saya harus betul-betul kaitannya dengan pertama kaitannya dengan BUMDes ini. Saya tidak tahu masing-masing, tapi harapan kami ketika nanti juga
di ruang CKP di sini ada dari yang dari UPD atau dari pengurus BUMDes atau TPP atau dari perangkat desa. Harapan kami juga ada partisipasinya, kira-kira untuk nge-push kaitannya dengan dari potret data tadi, kemudian untuk ada naik kelas kaitannya dengan pemeringkatan atau eh, kaitannya dengan masing-masing BUMDes. Apalagi kemarin juga kita tampilkan testimoni-testimoni dari beberapa BUMDesma maupun BUMDes. Itu cukup menjadi wadah atau menjadi pilar kaitannya perekonomian desa. Kemarin mungkin juga dari BUMDes Lampung, kemudian dari BUMDes Singosari Malang, kemudian dari BUMDes Mulur Sukoharjo, BUMDes Mulur Sukoharjo. Nah, ini menurut saya perlu perlu penanganan serius itu, penanganan serius untuk kaitannya dengan tadi karena itu sebagai badan hukum yang merupakan wadah perekonomian penggerak perekonomian desa BUMDes. Saya kira ini betul-betul yang kemarin disampaikan bahwa biar dari berbagai kementerian juga berbagai UPD itu sudah istilahnya mengenal, minimal mengenal, bahkan katalah respect dan respon kaitannya dengan BUMDes dan BUMDesma. Kemarin kan yang dialami salah satunya dari BUMDesma Singosari Malang itu kan ketika mau ekspor kan juga BUMDes Mulur yang kemarin juga UPD-UPD yang belum kenal akhirnya kita kenalkan juga ini. Kita kenalkan akhirnya UPD-UPD lainnya. Itu Mas Imam. Ya saya kira ini kan juga sudah rawuh yaitu Pak Ivanovic atau Gus Ivan. Nanti dipersilakan kami hanya mengawali yang jelas saya sangat tertarik kaitannya dengan itu. Nanti juga mungkin dari Kudus yaitu Bu Lili saya juga ingin uh, masukan-masukannya. Saya kira itu Mas Iman. Terima kasih. Terima kasih Pak D atas beberapa hal yang disampaikan. Tentunya ini menjadi bagian bagaimana kita begitu intensnya dalam pemberdayaan ekonomi desa, yaitu melalui BUMDes. Saya ucapkan Assalamualaikum Gus Ivan. Bisa monitor Gus? Siap, Kang. Ternyata masih apa namanya? Mute. Terima Terima kasih. kasih. Assalamualaikum guys, terima kasih atas kehadirannya di pagi hari ini. Ini ada beberapa hal yang menarik karena di sini adalah bertema berbagi pakai data pemirsa dan kita saat ini adalah desa sedang sibuknya yaitu dalam pendataan indeks desa membangun. Kita ketahui ada sebuah identifikasi apa namanya uh, tentang BUMDes, tetapi di situ hanya isinya hanya mengetahui aja sih gitu ya, mengetahui tentang BUMDes itu siapa, direkturnya dan lain-lainnya. Tapi dengan kondisi semacam itu tentunya apa sih yang diharapkan dari adanya BUMDes kok sampai harus kita berbagi data. Sebetulnya data apa sih yang bisa didapatkan dari BUMDes dan apa sih keuntungannya dengan adanya data tersebut bagi seluruhnya adalah stakeholder di desa, yaitu pemerintah desa. Untuk itu, saya persilakan Gus Ivan, waktu saya berikan sepertinya. Terima kasih, Gus. Terima kasih, Kang Iman, kerabat desa sekalian. Jadi ini paling tidak ini kira-kira sampai sebulan ke depan itu BUM Desa mungkin akan ada kemajuan-kemajuan baru gitu. Kita mendiskusikan pada pagi hari ini mengenai berbagi pakai data BUM Desa. Salah satunya untuk menyambut webinar bulanan BPI besok pagi itu mengenai perpajakan BUM Desa. Ada hal-hal yang baru dalam hal perpajakan, paling tidak NPWP nomor pokok wajib pajak korporasi atau badan ya BUM Desa itu mulai berlaku sejak Agustus tahun lalu ya. Berarti sekarang untuk apa namanya pelaporan terakhir di bulan
April ini BUMDes sudah tidak lagi pakai NPWP perorangan, NPWP desa, tapi langsung NPWP BUMDes itu sendiri. Karena memang BUMDesa sudah berbadan hukum sebagai badan hukum baru sejak tahun 2021. Ya. Nah, kemudian nanti kira-kira minggu ini atau minggu depan itu mestinya sudah eh, ada 7 BUMDesa, dua BUMDesa, terutama di sini BUMDesa bersama LKD, 2 dari Jawa Timur, 5 dari Banten. Yang Bantennya ada di Serang, kalau Jawa Timur di kalau nggak salah Gresik ya. Nah, itu eh, akan keluar ini dari kantor akuntan publik KAP. Nanti kita coba cek apakah hasilnya itu wajar, laporan keuangannya wajar tanpa pengecualian BTP atau wajar dengan pengecualian atau malah disclaimer ya, tidak bisa dipastikan. Ini juga hal baru ya, hal baru karena basisnya adalah keputusan Menteri Desa nomor 136 tahun 2022. Artinya menggunakan basis akuntansi yang sudah resmi dan dikhususkan untuk resmi untuk BUMDesa. Jadi ini juga hal yang apa namanya baru. Ini wujudnya kemudian nanti akan muncul kalau nggak minggu ini minggu depan. Kemudian eh, nanti sekitar tanggal 7 karena ini menyesuaikan dengan waktu dari Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin itu akan ada pertemuan terutama ini CSR dari perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan BUMDesa. Jadi ada kalau istilah Bu Dirjen itu CSR Award. Tapi ini untuk khusus yang kerjasama dengan BUMDesa. Nah, dalam di dalam proses di dalam kegiatan tersebut direncanakan tidak hanya CSR Award, tapi juga bagaimana mengetengahkan desa yang sudah ekspor, kemudian mengundang asosiasi BUMDesa, ya. Tentu saja pengurus-pengurus inti atau ketua umumnya gitu ya. Kemudian juga mengundang uh, BUMDesa yang sudah masuk KAP, ya, kantor akuntan publik, dan sudah keluar. Kemudian BUMDesa yang sudah mulai membayar pajak sebagai korporasi, ya, sebagai badan BUMDesa. Makanya paling tidak ya hampir 3 minggu ke depan kita akan banyak melihat terutama ya di lingkungan para pegiat desa itu bagaimana perkembangan BUMDes yang terkini. Nanti kita lihat lebih lanjut ada beberapa hal misalnya nanti uh, kalau ada laporan dari Lampung apakah kerjasama dengan PT Pupuk Indonesia sudah bisa jalan gitu karena itu kalau ada itu pun suatu langkah baru karena kalau itu ada kemudian sebagian dari para petani di desa sebagian besar masih mengandalkan pupuk buatan gitu ya untuk keperluan ditanam. Kalau bisa melalui BUMDesa itu menjadi lebih mudah gitu. Sama seperti apa namanya itu Pertasop kemudian bisa lebih mudah masuk ke dalam desa-desa itu. Kemudian kalau kerjasama dengan depot atau kantor Bulog setempat di Lampung, kalau itu sudah jalan nanti sekalian disampaikan di awal Mei itu, karena kebetulan Bapak Wakil Presiden sendiri yang akan menyampaikan kepada publik. Gitu.
Saya kira karena itu kita paling tidak pagi hari ini mulai menyambut apa namanya itu dengan kalau bagian saya ya berarti berbagi pakai data BUM Desa. Nah, berbagi pakai data itu satu hal yang memang dibutuhkan pada saat ini dan oleh Menteri PAN sendiri ya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara itu disebutkan bahwa sudah tidak ada saatnya lagi kita bermain ego sektoral gitu ya. Tidak ada, sudah tidak lagi bahwa apa namanya, ini data saya, ini data kamu, enggak seperti itu. Nah, salah satu eh, wujud yang paling jelas bahwa tidak ada lagi permainan ego sektoral itu ya berbagi pakai data. Kita bisa membandingkan mana saja data yang bisa berbagi pakai, mana yang tidak. Siskudes misalnya ya, masih belum bisa dikaitkan dengan data dari Monef Dana Desa misalnya. Berarti belum bisa berbagi pakai data. Tapi kalau BUMDes itu sejak awal niatnya sudah berbagi pakai data. Jadi dari berbagai kementerian dan lembaga dan nanti kalau lancar harus sebentar lagi pemerintah daerah itu juga bisa saling berbagi pakai data BUM Desa ya. Kalau lancar mungkin Pemda Jawa Timur, Kementerian Desa ini masih dalam proses teknis ya. Proses teknisnya itu bukan menyalurkan data dari Kemendes ke Jawa Timur, tapi sebaliknya. Kalau Jawa Timur punya data, bagaimana dipadukan di Kemendes. Kalau itu jalan, maka nanti berbagi pakai data desa pun akan bisa jalan. Jadi protokol yang sama, nanti desa-desa yang punya data tidak usah yang sering kita sampaikan. Bagaimana kalau desa sudah punya data? Kenapa masih harus mengisi data yang sama? Nah, itu hal-hal yang protokolnya saat ini sedang disusun dan nanti kalau sudah dipraktekkan jalan, ya satu satu saja jalan, maka nanti yang lain bisa ikut. Memang ada beberapa hal yang kemudian masih jadi persoalan teknis ya. Misalnya kalau jumlah desa 75.000. Kemudian yang aktif untuk Smart Village itu ya sekitar 22.000. Tapi kalau provinsi kan cuma 38. Kalau apa namanya tabel datanya beda-beda ya cuman di antara 38. Tapi kalau desa kan 22.000 dengan tabel di tiap desa. Jadi tentu saja nanti satu protokol bersama, suatu apa namanya SOP bersama itu akan sangat berguna. Nah, mengenai BUMDes itu jangan lupa bahwa yang pertama ketika dia mulai dirumuskan ya, itu eh, kesepakatan dengan Kementerian Hukum dan HAM adalah bagaimana kalau saat ini ya, mulai dengan adanya BUMDes itu maka peran-peran dari apa namanya itu peran-peran dari eh, notaris itu bisa dilakukan oleh Kementerian Desa. Ya. Peran-peran dari notaris ya. Jadi dengan demikian karena kita ketahui salah satu cara ya, salah satu prosedur untuk menunjukkan badan hukum itu resmi ya, itu ada kesaksian. Ya. Notaris itu kan salah satu fungsi utamanya sejak awal dulu adalah menyaksikan tuh kesaksian yang resmi yang diakui oleh pemerintah. Ya, kalau kesaksian itu bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri gimana? Ya. Di waktu itu ada pernyataan-pernyataan seperti itu. Dan
Kemudian kira-kira di tahun 2021 itu sudah mulai dibuat Sapa Desa. Sapa Desa waktu itu 35 orang tiap hari mengelola desa. Mengelola desa dalam arti eh, mendatangi ya secara elektronik gitu, menelpon secara elektronik desa-desa begitu. Nah, ketika itu bisa dilakukan, bagaimana kalau tim yang serupa itu kemudian menjalankan fungsi notaris, menyaksikan, kemudian memastikan bahwa dokumennya ini memang sesuai gitu. Kemudian kata Kementerian Hukum dan HAM waktu itu ya, ya Pak, waktu itu direkturnya Pak Santun gitu ya. Malah beliau yang gimana kalau seperti itu gitu ya. Jadi karena itu salah satu inovasi dari kebijakan BUMDesa sejak awal itu inovasi pertama adalah bahwa peran-peran notaris itu kemudian dilakukan oleh aparat di Kementerian Desa itu sendiri. Dan itu eh, sejak semula itu diharapkan sudah pastilah tidak ada apa namanya itu, tidak ada biaya untuk notariatnya. Dan yang kedua, bahwa suatu tim yang memang tekun itu akan mempercepat proses karena di sana kan semuanya berbasis elektronik ya. Jadi tidak perlu pergi ke suatu tempat membawa berkas dan sebagainya, tapi semuanya ada secara elektronik. Nah, kira-kira konsepnya itu. Yang pertama sudah pasti dapat itu free gitu. Nah, yang kedua itu masih ada sedikit eh, perbedaan gitu ya. Timnya ada. Eh, apakah timnya itu sebaiknya dalam satu ruangan kemudian dikhususkan untuk itu? Ya. Kalau melihat contohnya dari Sapa Desa itu maksudnya begitu. Tapi ternyata untuk membuat suatu tim seperti itu tidak tidak semudah yang dikira gitu. Jadi kalau sampai masih ada yang persoalan agak lambat itu ya karena tidak di satu tempat suatu ruangan gitu ya. Kalau di Sapa Desa 35 orang di satu ruangan. Nah, itu inovasi pertama dan kemudian berbagi pakai data yang pertama adalah dengan Kementerian Hukum dan kata Kementerian Hukum dan HAM semua yang sudah diseleksi oleh Kementerian Desa maka itu sudah pasti harus valid gitu dan kemudian Kementerian Hukum dan HAM hanya perlu memberikan peresmian terhadap data tersebut. Makanya untuk hampir semua hal itu datanya, database-nya ada di Kementerian Desa. Untuk BUMDes ya. Untuk BUMDes itu semua hal datanya ada di Kementerian Desa. Dan keperluan berbagi paket data itu hub-nya ya. Jadi uh, pusatnya itu juga ada di Kementerian Desa. Itu konsekuensi karena kita uh, menggunakan konsep bahwa peran-peran notaris itu dialih para uh, para verifikator sekarang istilahnya seperti itu. Ada beberapa pertanyaan dari lapangan, kenapa verifikator saya dengan yang dia kok agak beda ya? Yaitu tidak terhindarkan, tapi yang paling mungkin adalah mengurangi sampai sekecil mungkin. Dan yang bisa dilakukan tentu saja adalah pelatihan. Ya, jadi pelatihan kepada verifikator. Nah, itu berbagi pakai data yang pertama itu memang dengan Kementerian Hukum dan HAM. Jadi sampai sekarang pun di Kementerian Hukum dan HAM itu sudah diambil datanya secara elektronik
dari data di Kementerian Desa, dan yang diambil itu nama, ya. Kemudian alamat, terutama nama dan alamat. Apa sih keuntungannya? Jadi kalau kita menggunakan notaris, setiap perubahan di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu kita harus kembali ke notaris. Kemudian dari notaris disampaikan ke Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian nanti ada nomor uh, badan hukum baru. Nah, khusus untuk BUMDes, karena semua datanya ada di Kementerian Desa, sementara Kementerian Hukum dan HAM sepakat bahwa data yang disimpan di Kementerian Hukum dan HAM itu adalah nama BUMDes dan lokasinya gitu. Maka beberapa perubahan anggaran dasar, anggaran rumah tangga BUMDes yang tidak termasuk itu, tidak termasuk nama dan tidak termasuk alamat gitu ya. Itu sepenuhnya dikelola di Kementerian Desa. Jadi berbagi pakai data itu enaknya seperti itu. Karena salah satu syarat untuk berbagi pakai data itu kita saling percaya dan kemudian kita bekerja sama. Jadi kalau tidak ada rasa percaya dari Kementerian Hukum dan HAM, mestinya berbagi pakai data seperti tadi tidak terwujud ya. Tapi karena ada kepercayaan ya, percaya seperti itu, maka kemudian jadi terwujud. Jadi pertanyaan dari rekan-rekan sekalian mengenai kalau saya ada perubahan pengurus gimana gitu ya. Ya harus disampaikan ke Kementerian Desa adanya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang baru gitu ya. Dan itu kemudian harus dimasukkan ke dalam database BUMDes yang terbaru. Nah, jangan lupa bahwa dalam database BUMDes itu jangan sampai salah ketik. Jadi salah ketiknya itu artinya salah huruf ataupun misalnya tadinya yang ada spasi atau tidak seperti itu. Titik atau tidak. Nah, itu sangat penting itu. Jadi setelah berbagi pakai data dengan Kementerian Hukum dan HAM, titik kritis berbagi paket dengan Kementerian Hukum dan HAM adalah nama BUMDes. Nah, nama BUMDes itu sesuai dengan keputusan dari Pak Menteri ya, dari Gus Halim, bahwa nama BUMDes itu selalu diakhiri dengan desa ya. Kenapa nama BUMDes diakhiri dengan desa? Karena di tahun 2020 itu sempat seluruh BUMDes itu hendak diberi apa namanya itu, diberi uh, kalau sekarang istilahnya apa namanya itu, uh, direkognisi oleh Kementerian Desa dalam bentuk SK Menteri gitu. Nah, waktu itu banyak BUMDes dengan nama yang sama. Alamatnya beda, tapi namanya sama. Kemudian agar tidak merepotkan dan kemudian itu muncul dalam dalam apa namanya itu diskusi dengan Kementerian Hukum dan HAM. Akhirnya ide dari Pak Menteri bahwa di akhir nama BUMDes itu di situ ada nama desa. Dan untuk nama BUMDes sesuai dengan apa namanya pengalaman 2020 itu di situ ada SK Menteri. Jadi ada keputusan Menteri untuk nama BUMDes. Makanya perlu hati-hati kalau ada yang kecewa kenapa tiba-tiba uh, ada nama desa di belakang BUMDes padahal nama desanya ditaruh di depan tadinya. Misalnya desanya ini Desa Kemiri misalnya. BUMDesnya namanya Kemiri Sukses. Nah, kemudian di bagian akhir otomatis akan muncul Kemiri Sukses Kemiri. Jadi wah, jadi nggak enak ini namanya, gitu kan. Jadi ya itu memang itu keputusannya. Seharusnya
eh, ketika akan masuk memberi nama itu di dalam web BUMDes itu supaya di apa namanya itu dilihat ya, di dalam web BUMDes itu dilihat eh, terutama bagian unduh ya. Jadi di web BUMDes pada waktu masuk itu pertama kali yang dilihat adalah unduh ya. Karena di dalam unduh itu di dalamnya ada eh, ini semuanya regulasi yang masih dipakai untuk BUMDes. Ini ada manual pendaftaran nama, ya. Kemudian manual untuk pendaftaran badan hukum. Jadi memang yang perlu dilihat lebih dulu adalah menu unduh ini, sehingga tidak akan salah seperti itu. Jangan sampai lupa ini dipisahkan manualnya itu karena memang di situ pendaftaran nama itu nanti ada keputusan menteri, pendaftaran badan hukum. Kalau nama keputusan menteri desa, pendaftaran badan hukum itu nanti kemudian dikeluarkan nomor badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian setelah itu mendaftarkan NPWP untuk BUMDes secara online ya. Jadi di dalam unduh itu ada manual-manualnya. Saya kira itu manual itu hal yang menarik gitu. Itu manual itu muncul di akhir tahun lalu ketika Kementerian Keuangan, Ditjen Pajak itu yang membuat manual itu sendiri untuk Kementerian Desa. Kemudian yang dari OSS, Online Submission System, dari BKPM itu juga membuat manual sendiri yang kemudian disampaikan ke Kementerian Desa. Jadi itu sudah fix dari masing-masing kementerian dan lembaga. Nah, setelah kita tadi berbagi pakai dengan Kementerian Hukum dan HAM, dengan hasil adalah badan hukum. Dan semuanya itu secara elektronik, ya, secara elektronik. Itulah sebabnya kalau verifikator di Kementerian Desa jam 11 malam baru mengokekan dokumen BUMDes, maka dalam waktu beberapa detik keluarlah surat dari Kementerian Hukum dan HAM nomor badan hukum dari BUMDes. Jadi berbagi pakai datanya seperti itu. Kemudian yang kedua, berbagi pakai data adalah dengan Ditjen Pajak. Ini yang besok pagi itu akan disampaikan. Ada hal yang menarik dari pendampingan oleh PKN STAN sehingga sudah ada BUMDes yang mendaftar nomor pokok wajib pajak BUMDes. Dan yang menarik juga dari pendampingan STAN, semoga besok pagi juga disampaikan itu, adalah karena hampir semuanya di lingkup kementerian yang sama gitu, ya. Kementerian, yaitu Kementerian Keuangan, sehingga di dalamnya ya, di dalamnya itu ada aspek-aspek kantor pajaknya ya, yang kemudian cocok ya, cocok dengan proses pemberdayaan untuk BUMDes itu. Ya. Proses pemberdayaan untuk BUMDes. Nah, memang khusus untuk ini ya, untuk dengan berbagi paket dengan Ditjen Pajak itu sebetulnya semuanya bisa secara elektronik, tapi sampai saat ini masih ada apa namanya kesulitan teknisnya. Kesulitan teknisnya itu karena perencanaan untuk berbagi pakai itu uh, berkaitan dengan teknis ya, bukan berkaitan dengan kebijakan. Jadi uh, Ditjen Pajak itu mengambil nomor dari Badan Hukum BUMDes itu dari Kementerian Hukum dan HAM. Semula diharapkan mengambilnya dari Kementerian Desa gitu. Jadi karena dari Kementerian Hukum dan HAM kan
yang terambil kemudian nama dan alamat gitu. Sementara yang dibutuhkan itu misalnya nama BUMDes ya, soal pengurus dan sebagainya, alamat yang detail, kemudian NPWP lama dan sebagainya itu semuanya ada di database di Kementerian Desa. Jadi ini ada masalah teknis yang kiranya dalam proses untuk kebijakan ini ya, untuk kebijakan itu eh, ya nanti supaya masalah teknisnya diselesaikan pengambil kebijakan. Nanti kalau sudah, maka otomatis daftar badan hukum BUMDes itu sekaligus mendapatkan NPWP. Kalau saat ini prosesnya adalah NPWP BUMDes itu sudah dibuka khusus. Jadi ternyata meskipun sudah ada aturan, tapi aturan itu kan sangat di Indonesia regulasi sangat banyak. Kalau pihak-pihak yang terkena regulasi tidak mengetahui ya tentang regulasi itu ya regulasi itu BUMDes masih akan tertutup. Gitu. BUMDes masih akan tertutup. Nah, salah satunya yang sudah kita lakukan di tahun lalu adalah mengundang semua dan berdiskusi berkali-kali gitu ya dengan kementerian dan lembaga yang ada kaitannya dengan BUMDes. Dan itu kemudian yang membuka banyak pintu-pintu BUMDes untuk lebih luas. Jadi contohnya tadi dengan Dijen Pajak. Betulnya korporasi BUMDes itu kan harusnya sudah muncul sejak 2021. Ya. Tapi hubungan dengan Dijen Pajak sampai memunculkan korporasi BUMDes dan BUMDesma baru di Agustus 2023. Jadi saya kira itu pelajaran yang menarik bagaimana para di Kementerian Desa jelas itu harus mendatangi, harus berkomunikasi dengan banyak kementerian dan lembaga berkaitan dengan BUMDes. Kemudian setelah itu, setelah dapat NPWP, ya, kemudian nah kalau dengan OSS BKPM ini karena dari awal, kenapa dengan OSS BKPM sudah langsung ya, sudah langsung ada berbagi pakai data ketimbang dengan pajak gitu ya, dengan Dijen Pajak. Karena sebetulnya itu ya pernah kami sampaikan di sini sebagai kebijakan yang eksploratif gitu ya. Uh, Kemudian polanya seperti membuka warung gitu. Ya waktu itu ada kebutuhan dari BUMDes untuk apa namanya bekerja sama dengan banyak pihak itu diminta punya NIB nomor induk berusaha. Nah karena ada permintaan itu kemudian dari Kementerian Desa mendatangi BKPM Badan Koordinasi Penanaman Modal gitu dan kemudian mulailah diambil data. Datanya diambil dari dua kementerian oleh BKPM. Data nomor induk nomor dari Badan Hukum BUMDes itu diambil dari Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian data-data lain, nah ini data-data lain diambil dari Kementerian Desa. Nah data lain itu apa? Ini yang sering mentok ya. Saya ingin pastikan bahwa untuk aspek teknis saat ini tidak ada masalah antara Kementerian Desa, Kementerian Hukum dan HAM dengan OSS BKPM. Tidak ada masalah teknis. Artinya tidak ada masalah teknis itu tidak ada data yang sulit diambil. Semua data mudah diambil. Nah, rekan-rekan sekalian pengurus BUMDes, coba cek ulang data di Kementerian. Kalau di situ ada nama pengurus, kemudian NPWP, kemudian hal-hal kosong-kosong itu diisi mulai sekarang gitu. Karena itulah yang diambil oleh BKPM. Jadi kalau kosong, maka di BKPM akan mengatakan tidak bisa NIB-nya keluar.
Kalau salah, meskipun salahnya itu sedikit ya, ada spasi dan tidak ada spasi. Misalnya nama ketuanya eh, apa namanya itu SH, misalnya gitu, sarjana hukum, nama ketua pakai koma dan yang satu tidak. Setelah koma pakai spasi sebelum SH, yang satu tidak. Nah, yang kayak gitu secara elektronik itu dianggap tidak sama. SH-nya pakai titik, S titik, H titik, atau langsung SH itu juga berpengaruh. Makanya pastikan benar-benar sama dengan Kementerian Desa. Kalau perlu, kalau perlu, ya di copy paste ke file MS Doc sehingga nanti kalau untuk mendaftarkan di OSS bisa. Ya. Dulu ditawarkan ke OSS, bagaimana kalau otomatis dapat NIB. Kemudian oleh OSS disampaikan bahwa NIB itu kalau semuanya dikelola Kementerian Desa bisa otomatis. Tapi sebagian NIB itu dikelola kementerian lain, bahkan ada yang dikelola oleh pemerintah daerah. Contohnya NIB yang pemerintah daerah itu kalau pertambangan. Ya. Kalau ada pertambangan, maka permintaan NIB, misalnya dari BUMDes yang ada unit usaha pertambangan, ya, itu permintaan NIB itu otomatis terkirim ke Pemda. Ya. Kemudian Pemda nanti yang akan memastikan apakah NIB itu diterima atau tidak. Kemudian ada juga NIB yang juga harus di cross check ke kementerian lain. Ya. Misalnya kemarin NIB untuk ekspor anggrek misalnya, itu akan dicek oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLHK), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi karena itu kemudian disepakati bahwa BUMDes mendaftar ke OSS, tidak otomatis mendapatkan NIB, tapi mendaftar ke OSS. Ya, itu konsekuensi karena tidak ada pembatasan terhadap apa namanya itu uh, kode untuk usaha di BUMDes. Seandainya ada pembatasan kode usaha, maka NIB itu bisa otomatis, bisa otomatis. Tapi karena dari awal BUMDes sudah berkembang, jadi BUMDes sudah punya usaha macam-macam, baru kemudian badan hukum itu muncul, maka kemudian NIB-nya jadinya juga KBLI-nya, ya, kode usaha itu kemudian maka harus langsung daftar ke OSS. Tapi yang diambil di OSS itu adalah data eh, nomor badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM. Jadi kalau di Kementerian badan hukum dan ya, ya di OSS nggak muncul. Yang kedua adalah banyak rincian di dalam OSS itu diambil dari data Kementerian Desa. Makanya khusus OSS ini karena tidak ada masalah teknis, maka kalau ada kesulitan itu harus dicek apakah ditulis dengan persis sama atau tidak. Jadi titik kritisnya di situ. Kemudian yang sekarang sedang sudah berjalan untuk BUMDes, tapi untuk pemerintah desa belum berjalan, itu adalah dengan e-katalog di LKPP. Jadi e-katalog pada saat ini BUMDes sudah bisa menyampaikan di dalam e-katalog di beberapa daerah sudah lebih lama lagi, tapi khusus LKPP, lembaga untuk apa namanya pembelian barang dan jasa dari pemerintah gitu. Nah itu khusus untuk BUMDes itu baru muncul tahun lalu di bulan September. Ya. Sehingga sekarang kalau rekan-rekan sekalian kemudian membuka web BUMDes, maka kemudian di situ akan kelihatan di dalam web BUMDes itu kalau
kita lihat di atas ada menunya ya. Ini menu untuk produk ini langsung terkoneksi ke LKPP. Jadi langsung ada produk BUMDes, seluruh BUMDes di Indonesia. Nah, LKPP itu memiliki apa namanya itu, memiliki pengembangan yang baru untuk e-katalog ini. Nanti akan ada e-katalog yang baru. Nah, di dalam e-katalog yang baru itu direncanakan kode wilayah desa nanti mulai bisa muncul. Saat ini yang baru dimasukkan di e-katalog ya, di e-katalog LKPP itu baru kode wilayah sampai kabupaten ya, sampai kabupaten. Jadi seperti kami sampaikan di awal tadi bahwa perlu upaya dari Kementerian Desa untuk selalu berkomunikasi, berdialog dengan kementerian dan lembaga sehingga uh, ekosistem dari BUMDesa itu semakin besar gitu. Bayangkan kalau dulu sebelum tahun 2021 ekosistem BUMDes itu pasti sangat kecil ya, karena belum berbadan hukum. Kemudian setelah berbadan hukum ternyata harus mendapatkan NIB dan itu kemudian ekosistemnya membesar. Setelah itu kemudian bisa untuk bekerja sama dengan apa namanya itu swasta-swasta jenis-jenis badan hukum swasta yang lain. Tapi kemudian untuk bisa mengakses misalnya berbagai akses pendanaan itu, maka perlu pajak dan kemudian sekarang menjadi membesar ekosistemnya yaitu pajak korporasi BUMDes. Nah, ekosistem untuk pemasaran dan pemasaran ini relatif terjaga karena kita tahu salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia itu adalah pengeluaran dari pemerintah. Pengeluaran dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa. Ya, jadi pengeluaran dari pemerintah ini salah satu sumber pertumbuhan ekonomi sehingga kalau BUMDes bisa masuk e-katalog, maka ekosistemnya makin besar lagi, pemasarannya makin besar lagi. Nah, untuk bisa masuk e-katalog bagi BUMDes sudah bisa, ya. Bagi BUMDes sudah bisa. Hampir di semua proses tadi ya, kecuali Kementerian Hukum dan HAM, karena di Kumham relatif sepenuhnya elektronik, di OSS itu sebagian elektronik, sebagian tidak. Contohnya tadi tergantung jenis usahanya. Ada jenis usaha yang kemudian harus dicek oleh kementerian lembaga lain, bahkan dicek oleh Pemda. Nah, kementerian dan lembaga lain ini menceknya kan tidak sepenuhnya elektronik ya. Jadi ada yang mencek dengan cek lapangan dan sebagainya. Nah, itu jadi apa namanya itu tidak sepenuhnya elektronik. Nah, e-katalog ini juga sama. Hampir semua yang tidak sepenuhnya elektronik itu seperti disampaikan di chatroom memang butuh pemahaman yang sama antara berbagai aparat di kementerian dan lembaga tersebut. Misalnya kalau e-katalog itu kalau BUMDes nanti mendatangi Pemda juga. Nah, Pemda harus sadar bahwa BUMDes sekarang sudah bisa masuk e-katalog. Di OSS juga sama. Ketika di OSS itu BUMDes bisa mendapatkan NIB, maka kementerian dan lembaga serta Pemda harus juga sadar bahwa sekarang ada badan hukum baru namanya BUMDes dan bisa mendapatkan NIB. Nah, itu memang ada makanya suatu publikasi bersama, suatu kebijakan bersama dengan kementerian lembaga itu menjadi penting. Berbagi paket data itu pentingnya seperti itu. Ya. Kemudian juga dengan perpajakan. Jadi yang disampaikan di chatroom bagaimana kalau berbeda-beda ya, kalau berbeda-beda antar KP gitu, ya itu salah satu yang sedang berproses saat ini antara Kementerian Desa dan Ditjen Pajak untuk menyamakan persepsi semua pajak se-Indonesia. Jadi di
Kementerian Keuangan itu total aparatnya itu 70.000, ya, 70.000. Kalau di Kementerian Desa itu aparat PNS-nya 2.000. Ya. Kalau di Kementerian Keuangan 70.000. Jadi eh, dan itu sebagian besar ada di bagian pajak ya, ada yang bagian bea cukai dan sebagainya, yang memang layanan ke pemerintah. Nah, analis pajak inilah yang memang saat ini dalam proses supaya sama-sama bisa apa namanya itu eh, pemahaman yang sama untuk berbagai jenis pajak untuk BUMDes. Nah, saat ini salah satu yang besok akan disampaikan oleh STAN, bagaimana upaya STAN mendukung Kementerian Desa, bekerjasama dengan Kementerian Desa, sekaligus dengan KPP, sekaligus dengan Ditjen Pajak, sehingga suatu rumusan bersama yang sifatnya tidak terutama untuk menarik pajak, tapi terutama untuk edukasi. Kalau istilah di Kementerian Keuangan edukasi, kalau istilah di Kementerian Desa pemberdayaan terhadap BUMDes gitu ya. Jadi ini yang dilakukan. Nah, jadi di balik kemudahan-kemudahan ini sebetulnya kemudian bisa masuk e-katalog dan sebagainya itu ya memang ada proses berbagi paket data di dalamnya. Nah, sebetulnya masuk e-katalog itu bisa dibeli oleh Pemda atau pemerintah pusat. Kenapa pemerintah desa tidak bisa membeli? Karena syarat untuk bisa membeli di e-katalog itu antara lain pemerintah desa harus punya sirup desa. Sirup desa itu rencana belanja eh, dari APBDes. Selama ini kan desa kalau belanja ya langsung itu, tidak tidak harus mengisi sistem untuk belanja dari, kalau Kementerian Desa misalnya harus mengisi sirup itu, Pemda juga sama harus mengisi itu sebelum anggarannya itu dikeluarkan gitu. Nah di desa itu juga demikian. Nah ini dalam proses ini, dalam proses oleh LKPP. Jadi selama belum ada kode desa di dalam sirup, maka desa ya tidak bisa membeli di e-katalog. Sehingga saat ini ya memang BUMDes lebih maju, dia bisa masuk e-katalog ya. Sementara pemerintah desa belum. Memang ada beberapa hal yang perlu diluruskan lebih lanjut ya. Nah, itu yang hal yang juga dalam proses dari Kementerian Desa dengan LKPP. Salah satunya misalnya perlu ada yang ditunjuk sebagai berperan sebagai PPK, pejabat membuat komitmen untuk mengeluarkan anggaran dari APBDes yang bisa dinilai resmi ya. Kalau syarat di kementerian dan di Pemda itu kan salah satu resminya dia jadi, kalau bisa dia menduduki jabatan, kalaupun tidak ya, maka dia adalah PNS. Nah, kalau desa, bagaimana kalau tidak ada PNS di desa? Bagaimana menyatakan bahwa PPK-nya itu resmi? Ada beberapa alternatif sih sebetulnya. Misalnya karena ini berkaitan dengan pembangunan gitu. Apakah seluruh PPK itu terdaftar di Kementerian Desa? Gitu. Sehingga hanya PPK itu yang terdaftar itulah yang boleh mendapatkan akses kepada sirup. Jadi atau di level Pemda atau mau di level desa itu kepala desa, hal yang memang eh, proses dan harus diselesaikan gitu. Eh, Kami sendiri yang ikut ikut memproses ini, mendampingi ini karena supaya lebih cepat gitu ya. Ya gunanya ada eselonisasi itu ya kira-kira seperti itulah. Kalau dibawa agak lambat, dinaikkan ke atas sampai ke level eselon 1. Di atas eselon 1 kalau masih ada masalah, maka antar menteri yang akan saling berbicara. Dan kalaupun masih ada masalah lagi, nanti Bapak Presiden yang akan memutuskan di dalam suatu rapat kabinet gitu. Kira-kira cara kerjanya seperti itu. Nah, jadi nanti ketika
sudah bisa berbagi pakai data langsung dengan desa, maka kemudian ya desa akan masuk dalam dalam suatu sistem keuangan negara secara keseluruhan itu. Dan itu apa namanya, ada kemudahan bagi desa. Ada beberapa kemudahan. Tentu saja orang seperti biasa bisa melihat dari sisi gelas kosongnya ya. Desa jadi terkooptasi ya, bisa aja seperti itu. Tapi ada kemudian desa bisa membeli langsung dari e-katalog dan dijamin kalau membeli dari e-katalog maka akan lepas dari tuduhan-tuduhan korupsi misalnya seperti itu. Kalau salah satu kelemahan dari korupsi sejak Immanuel Kant menyampaikan itu kan, kalau suatu regulasi dibuat abu-abu ya, maka itu menjadi tidak jelas mana yang benar mana yang salah, dan kemudian memudahkan bagi kepala desa untuk ditangkap sebagai koruptor padahal dia mungkin tidak mengkorupsi karena memang wilayahnya abu-abu gitu. Makanya nanti kalau sudah benar-benar bisa masuk eh, membeli di e-katalog gitu, maka salah satu keuntungannya bagi desa kira-kira seperti itu. Dan dengan harga lebih murah. Sudah pasti lebih murah karena di e-katalog itu bisa terbuka se-Indonesia, desa bisa mencari mana harga yang paling murah. Tentu saja mungkin ada aspek-aspek membeli di desanya sendiri, di kecamatan sendiri, di kabupaten sendiri. Nah, kira-kira seperti itu Kang Iman. Jadi eh, harapannya melihat dashboard diunduh di situ, kalau kita lihat di bawah di sini ada manual untuk penguatan kelembagaan, ada aplikasi-aplikasi, dan ada direktori. Nah, direktori inilah yang untuk apa namanya itu bisa masuk ke dalam kantor akuntan publik untuk teraudit oleh akuntan publik gitu. Nah, untuk pelatihan sebagaimana muncul di chatroom ini, untuk pelatihan ini ada beberapa hal ini. Misalnya STAN ini akan memulai suatu pelatihan besar-besaran ini sampai 1.400 BUMDes. Kalau jumlah BUMDes yang berbadan hukum itu saat ini sekitar 20 ribuan, hampir 20 ribuan gitu ya. Kemudian STAN itu membuat pelatihan sampai 1.400 BUMDes ya, itu ya termasuk besar. 1.400 dibagi 20 ribu gitu ya. Tergolong besar persentasenya. Nah, pelatihan itu sendiri bisa menjadi suatu cara yang efektif untuk kemudian nanti apa namanya yang biasanya ini ya dengan STAN itu, modul pelatihan pun itu kemudian lebih mudah untuk diakses, kemudian bisa dilatih oleh berbagai pihak ya. Kementerian Desa dan Dijen Pajak juga berencana melakukan pelatihan pajak. Kemudian Kementerian Desa dengan Ikatan Institut Akuntan Publik Indonesia juga sedang dalam proses untuk menyusun pelatihan kepada akuntan publik. Jadi memang suatu proses yang harus dilalui pelatihan-pelatihan itu sampai muncul SDM yang tangguh, dan bukan hanya SDM BUMDes ya. Sebagai ekosistem, kalau SDM BUMDes pandai pun, tapi SDM perpajakan tidak terinfo, SDM dari akuntan publik tidak terinfo ya tidak tidak muncul hal yang bagus juga. Kalau Pemda tidak terinfo seperti itu. Jadi memang kita sekarang di aspek ekosistem seperti itu. Dan itu hanya mungkin dilakukan kalau kita mau berbagi informasi, saling percaya, berbagi paket data. Ya. Saat ini misalnya dalam proses dengan Kementerian Perindustrian. Ya. Dengan Kementerian Perindustrian itu, kalau BUMDes masuk e-katalog, dia akan ditanya berapa persen sih kandungan dari produk dalam negeri gitu. Nah, urusan kandungan produk dalam negeri itu dengan Kementerian Perindustrian. Makanya ini dalam proses. Nanti salah satu kemudahan yang diberikan oleh Kementerian Perindustrian, sekitar 2.000 BUMDes itu bisa dilatih cara untuk mendapatkan sertifikat produknya itu berapa persen yang uh,
menggunakan produk dari dalam negeri. Misalnya seperti itu. Tapi juga ada kemudahan yang lain tentu saja ya. Kemudian dari Kementerian Agama itu juga ada kemudahan nantinya khusus untuk BUMDes itu dalam proses tentu saja ini kalau ingin memiliki sertifikasi halal ya itu juga akan dipermudah dan di situ peran dari pendamping desa tenaga pendamping profesional itu mungkin nanti direncanakan akan sangat berperan karena eh, untuk mendapatkan sertifikat halal bagi BUMDesa yang masih tergolong UMKM nantinya itu tapi penting ada saksinya itu direncanakan adalah tenaga pendamping profesional. Ini berbagi pakai data dan informasi yang sudah berkembang dan yang akan berkembang berkaitan dengan BUMDes kira-kira seperti ini. Kayak itu, Iman, kan maaf jadi melebihi jam 7 ini. Ya. Tapi besok pagi kita akan mendapatkan uh, pencerahan mengenai pajak dan saya harapkan nanti suatu kerjasama pelatihan brevet pajak. Kerjasama ini kira-kira ya Kementerian Desa menyediakan ruangan, kemudian Kementerian Keuangan menyediakan pelatih sampai sertifikatnya, kemudian BUMDes menyediakan pendanaan dan personilnya karena bisa bisa jadi kalau kerjasama itu ya bisa relatif murah. Sempat suatu ketika di tahun lalu itu sertifikat itu untuk brevet untuk yang pertama itu eh, BUMDes bisa hanya menyediakan 3 juta saja waktu itu ya. Nanti harus dicek ulang. Tapi angka 3 juta untuk membuat ada satu bendahara BUMDes yang ahli pajak itu menjadi sangat penting dan akan memudahkan BUMDes. Jadi siap-siap juga BUMDes untuk itu. Sementara Kementerian Desa dan Kementerian Keuangan bersama PKN STAN itu siap-siap untuk kerjasama pelatihan BUMDes menyiapkan personil dan sedikit bagian dari SHU-nya untuk peningkatan kapasitas personil. Nah, itu eh, hal-hal yang kita akan selalu lakukan. Saya kira ini tahun di mana ini golden time ini bagi BUMDes. Kalau tidak kita laksanakan tahun ini ya seperti hukumnya kewirausahaan belum tentu kesempatan datang eh, lain waktu ada lagi gitu ya. Makanya ya harus kita gunakan sebaik-baiknya. Kayaknya begitu Kang Iman yang bisa disampaikan. Terima kasih Kang Iman. Oke, terima kasih Josifan apa yang tadi disampaikan. Tapi ada beberapa yang menjadi sebuah komunikasi biar semuanya akan berbagi pakai data. Uh, saya nyorotin tentang pendataan di IDM, Gus. Di IDM itu BUMDes, BUMDes itu hanya berbicara yang diupload oleh desa dah tentang nomor perdes, BUMDes tahun berdirinya kapan, total tenaga kerja, nama ketua. Tetapi di sini belum bisa berbagi pakai data di dalam kementerian sendiri yaitu apakah BUMDes sudah berbadan hukum, apa ber-NIB, terus unit usahanya apa saja. Semoga ini akan menjadi sebuah apa namanya koreksi bersama agar berbagai pakai data BUMDes itu memiliki dampak dan tentunya tadi disinggung kaitannya dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia khususnya bagi BUMDes. Tapi tidak melupakan Gus, ini adalah ada kita yang setiap hari itu mendampingi, tentunya ini harus dikuatkan Gus dan ini harus sampai menyentuh khususnya pada PLD Gus. Punya itu yang bisa saya kepada hari ini. Uh, untuk besok pagi hari kami informasikan adalah adanya webinar bulanan katanya BUMDes untuk perpajakan dan saya ucapkan terima kasih Gus untuk pagi hari ini kita bisa bertemu kembali untuk esok hari dalam acara Ruang Sakit Indonesia pukul 06 sampai pukul 07. Saya ucapkan selamat berjumpa kembali di Ruang Sakit Indonesia. Kita makin cakap, desa makin mantap.
Salam SD Bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.